izin menggunakan karya ciptaan secara komersil. Di 113 ya ayat 2 itu dikatakan ada sanksi pidananya, ada denda rupiahnya, nilainya juga diatur 500 juta per satu pelanggaran. Bayangkan kalau ada 30 aja pelanggaran, berapa supaya? Kan begitu kira-kira. Jadi semenjak lagu itu dilakukan, Vidi belum pernah ketemu sama Om Pinan. Semenjak lagu itu rilis dari 2008. Karena yang meminta lagu ini kepada Kenan Nasution itu kan adalah orang tuanya Vidi, ya Bapak Heri Kis. Ya. Kan begitu, karena kan memang ada kedekatan kan gitu ya. Ya Kenan nggak jadi persoalan. Ini kan bicara masalah mekanikalnya, kan begitu ya. Yang pada zaman itu masih pendistribusiannya CD dan kaset. Nah, tapi kan tidak mengurangi kewajiban daripada si performer itu kalau memang ingin membawakan lagu itu di luar mekanikal kan memang harus minta izin. Yang mengatakan demikian siapa? Undang-undang yang bilang demikian. Bang, izin dalam artian yang abang maksudnya seperti apa nih Bang? Kalau misalnya Pak saya mau nyanyiin lagu kan orang tuanya sudah Begini mengatakan, Mbak. teknisnya seperti apa ya? Itu direkam Mbak, itu harus mekanikal. Produser itu ya, ketika ada penyanyi, ada pencipta, dia minta lagunya ini untuk direkam, Mbak direkam, ini kan mekanikal namanya Mbak. Jadi artinya sebatas saya sebagai produser mengedarkan, mendistribusikan hasil rekaman itu, maka saya sudah dapat izin. Tapi kemudian ketika ada pengeksploitasian lagi lain, tetap dia harus minta izin kepada penciptanya. Bahkan ketika penyanyinya menyanyikan untuk acara-acara yang komersil, dia tetap harus minta izin kepada penciptanya, karena kan dia dapat bayaran lagi. Gitu loh. Berarti yang minta izin selama ini kalau setiap ada panggung penyanyinya sendiri ya Bang, walaupun kan lagu-lagunya diminta sama pihak penyelenggara. Yang berkewajiban, menurut pendapat saya nih ya, yang berkewajiban untuk meminta izin atas penggunaan lagu itu adalah performernya. Ya, kalau kemudian dia mendelegasikan kewajibannya itu kepada penyelenggara, kepada siapapun boleh-boleh saja. Tapi paling tidak ada orang yang harus bertanggung jawab ketika sebuah lagu dinyanyikan tapi belum ada izinnya. Kalau sekarang kan lempar-lemparan. Penyanyi bilang, oh iyo dong, oh penyelenggara dong, oh begini dong. Penyelenggara sama iyo berpikir, gua kan cuma mengadakan event gitu loh. Jadi kalau semua orang nggak bertanggung jawab, habis dong komposernya, kasihan dong komposernya, penciptanya. Udah pada undang-undang. Jadi makanya harus dipahami yang memiliki kewajiban itu adalah penggunanya, performernya, pelaku pertunjukannya. Kalau dia mau delegasikan kepada IO, kepada manajemennya silakan. Tapi karena dia tahu dan sadar bahwa itu adalah kewajibannya dia, maka dia akan selalu memastikan bahwa izin itu sudah clear sebelum dia nyanyikan dan sebelum dia masuk panggung. Tapi kalau sekarang kan penyanyi kan nggak peduli. Nah ini yang menjadi persoalan yang akhirnya tidak terjadi suatu pemenuhan hak yang harusnya diterima oleh komposer sebagai pencipta. Bang, penegasan lagi, berarti video Tina tuh dapat royalti dari LKI selama ini? Saya tidak tanya tentang royalti itu karena saya juga nggak cerita. Yang pasti adalah tidak pernah izin. Yang soal royalti berarti nggak dibahas? Tidak dibahas karena begini, bagaimana kita mau bahas tentang royalti kalau izin aja nggak dilakukan, Mbak? Nah sekarang kalau misalnya kemudian ada perbuatan manajemen yang menawarkan 50, apa artinya Mbak? Karena kalau dia merasa dia sudah bayar royalti selama ini berandai-andai, harusnya yang dia bawa adalah bukti pembayarannya dia ke LMKN, tapi yang dibawakan adalah uang 50 juta aja untuk excuse atas pelanggaran-pelanggaran yang dulu dan untuk kedepannya. Jadi kan inilah yang kita mau sampaikan. Tapi, makanya kita tidak fokus kepada royaltinya karena kita izin, karena itu dulu yang mendahului. Bang, tapi uang 50 juta yang dibawa itu menurut pihaknya Vidi adalah pelanggaran tidak izin atau pelanggaran tidak membayar royalti? Tidak izin. Bang? Tidak izin. Artinya pihak Vidi mengakui ya ada kesalahan itu ya Bang dalam pertemuan tersebut? Secara tegas tidak, tapi dari perbuatannya betul enggak? Dari perbuatannya ini ya Mbak, ini saya nggak minta maaf sama Mbaknya. Ini ya Mbak ya untuk kemarin-kemarin sama seterusnya. Apa artinya itu? Anda terima kasih. Buat apa terima kasih? Sudah pakai lagu mungkin ya ini. Mbak, ini kan nggak bisa. Ini kan bicara mengenai masalah ekosistem industri Mbak. Jadi nggak bisa terima kasih. Boleh nggak kita panggil penyanyi setelah dia nyanyi terima kasih yang sudah nyanyi di acara saya kasih salam tempel, boleh nggak? Enggak dong. Ini bicara honor, betul ya? Izin juga begitu, gitu loh ya. Jadi maksudnya seperti itu. Jadi sesederhana itu dan sebenarnya nggak perlu digoreng sana goreng sini depan-depan, nggak perlu.
masing-masing duduk, ada etikat baik, selesai kok. Karena banyak juga yang kami somasi mewakili beberapa teman komposer, respon dari manajemen dan penyanyinya itu wise ya, sehingga akhirnya tanpa ada pemberitaan, tanpa ada persidangan selesai. Ya, gitu loh kira-kira ini Bang, seperti itu itu. nanti apakah Om Kinan akan hadir di sidang selanjutnya? Kan sudah diwakilkan ke kita, Seperti ya. hari biasa waktu itu. Seperti yang saya katakan kan ini kan sudah diwakilkan ke kita sebagai kuasa hukum. Kesehatannya Om Kenan juga, Bang Kenan juga sebenarnya nggak terlalu karena sudah tua. Tapi ketika pengadilan menginginkan, ya pasti akan hadir. Mudah-mudahan. Bang, tadi mau menegaskan lagi kan ditawarkan 50 juta, setelah lebaran ditawarkan lagi berapa Bukan. ratus juta? Bukan. Jadi sebelumnya itu kan jauh 50 juta. Ya, nggak ada komunikasi lagi, kemudian bahkan kami kuasa hukumnya negosiasi berhenti negosiasi terakhir nggak bisa naik lagi itu pas sebelum bulan puasa. Jadi nggak ada penawaran lagi. Jadi penawaran terakhir itu sebelum bulan puasa nggak ada penawaran baru, lebaran nggak ada penawaran baru sampai akhirnya kita melakukan upaya. Angkanya masih dalam ratusan juta ya Pak? Masih 800-an juta. Ya. Terima kasih ya Mbak ya. Thank you, Oke ya, clear ya. Oke, terima kasih. Bang, sidang lagi kapan? Tanggal 11 Juni. 11.